rock bottom, valuasinya masih belum terkejar, ya dia bisa naik 400%, 500%. Jadi begitu kalian dapat satu emiten, dia udah naik 20%, 30%, kalian tuh dalam track yang tepat. Apalagi kalau sahamnya tuh disuspend. Banyak banget berita yang takut banget sahamnya disuspend. Di UMA-nya tuh karena naik kenceng. Padahal saham yang multi bagger selama 1 tahun ke belakang 100% pernah disuspend, 100% pernah di UMA. Jadi ketika kalian punya satu emiten dan itu sampai disuspend, siap-siaplah average out. Bukan taking profit, kebalikan sebenarnya. Tapi kalian harus tahu valuasinya masih ngejarnya ke atas atau enggak. Sometimes ada yang harus dipotong, uang dana dipotong ini dipindahin lagi, tapi jangan pernah lebih dari 5. Mampu memangnya 50. Iya. LQ 50 nanti. Kalau dari panitia, dari Madisitas ada saran nggak sih Pak? Mungkin apakah kita sebaiknya koleksi beberapa saham saja, atau mungkin bisa tadi sampai 50 nih Pak? Tadi saya udah bilang bahwa Michael kayak pertanyaan yang susah nih gitu sebenarnya. Karena sebetulnya balik lagi ya, tergantung dari perspektifnya masing-masing investor gitu ya. Tapi kita itu paling penting kalau investasi atau kayak trading gitu ya, itu adalah diversifikasi. Tapi kalau over diversifikasi juga ya nggak bagus gitu ya. Tadi kayak kita mau pegang berapa, 50 saham, 40 saham, ya 45 gitu ya, indeks 30 kita pegang semua, itu kan kita memantaunya aja susah gitu kan. Karena sebagai seorang trader tuh harus tahu udah masuk gitu ya sahamnya gitu, misalnya tadi 5 saham, kalian harus tahu nih kapan harus exitnya gitu kan. Kalau terlalu selalu ada di dalam situ ya nggak exit ya taking profit terus gitu kan. Kalian harus tahu gitu. Kalau masuk ke 50 saham atau 40 saham, gimana cara maintain untuk taking profitnya gitu kan. Itu kan banyak banget gitu yang kalian harus lihat gitu. Karena kalau dari saya sendiri sebagai analis gitu ya di Mandiri Sekuritas, kita pasti memadukan juga dari sisi tradingnya itu dari bagian riset kita gitu ya. Kita harus tahu juga tadi mungkin emiten-emiten ini apakah udah cukup, naiknya udah cukup, atau kayak mungkin valuasinya sudah jadi mahal gitu kan ya, atau kayak mungkin tadi ya ada aksi korporasi yang mungkin akan menjadi pengaruh besar kepada harganya gitu. Nah itu kan kita harus perhatikan, dan hal-hal seperti itu tuh tidak bisa kita lakukan dalam sekejap gitu ya. Nah itu harus kita pelajari. Jadi sebaiknya kalau apalagi untuk investor pemula, belilah saham-saham yang memang kamu tahu, dan mungkin jangan terlalu banyak gitu ya. Karena kalau misalnya langsung beli semua yang murah, nanti ya maintainnya susah sih gitu. Karena ya itu tadi ya, seperti pohon tadi ya, itu harus di maintain gitu kan. Jangan sampai dia over maintain gitu kan. Itu suatu hal yang harus diperhatikan sebagai investor pemula.